Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tingkat kejahatan di Toronto menggunakan unsupervised learning. Pertama, perkenalkan nama saya Ciptika Herini Asmara, NIM 18051240004. Latar belakang, Toronto kota terpadat di Kanada dianggap sebagai kota global karena memiliki peran utama dalam ekonomi global dalam hal perdagangan, ketenagaan kerjaan, dan imigrasi. Pada tahun 2006, Toronto memiliki jumlah tertinggi pelanggaran di Kanada secara keseluruhan. Pada tahun 2005, Toronto menamakan dirinya dengan East Auckland karena banyak pembunuh yang dilakukan menggunakan senjata api. Setelah pemeriksaan tingkat kejahatan lokal ditemukan bahwa tingkat kejahatan kekerasan lebih tinggi dekat inti pusat kota dan daerah timur, daerah dan barat laut dari kota. Data menunjukkan bahwa di Toronto terjadi peningkatan angka kriminalitas. Dengan meningkatnya tingkat kejahatan, ada peningkatan tekanan pada polisi Toronto dan badan pengatur untuk menegakkan hukum dan ketertiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan Toronto. Seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan, begitu juga jumlah data yang dicatat dalam kejahatan ini. Data yang dikumpulkan ini dapat digunakan untuk mengekstrak informasi yang dapat membantu Departemen Kepolisian dan masyarakat untuk memelihara daerah yang aman. Analisis klaster dalam metode klasifikasian kumpulan besar item data dalam kelompok kecil yang memiliki sifat yang sama. Menerapkan dan membandingkan teknik pengelompokan yang berbeda seperti Kamin, aglomeratif, dan BD-scan untuk mengelompokkan daerah Toronto menjadi kategori violent dan non-violent. Untuk memvalidasi hasil dari algoritma pengelompokan, kami menggunakan beberapa kriteria validasi internal yang mengukur seberapa baik titik data menentukan kemurnian klaster. Berdasarkan kriteria ini, kami memilih algoritma pengelompokan terbaik dan mencoba untuk memvisualisasikan klaster yang dibentuk oleh algoritma ini di Toronto dengan menggunakan Google Map API. Ini akan membantu dengan jelas menunjukkan daerah mana yang berbahaya dan membutuhkan lebih fokus pada instansi kepolisian. Itu juga akan melengkapi pengetahuan masyarakat umum untuk kesejahteraan mereka sendiri dari keamanan. Kamins merupakan metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses modelan tanpa supervisi unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Aglomeratif merupakan strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah kemudian membentuk klaster yang semakin membesar. Jadi banyak klaster awal adalah sama dengan banyak objek. DB-scan merupakan algoritma klaster yang dikembangkan berdasarkan tingkat kerapatan data, di mana algoritma ini menumbuhkan daerah yang memiliki kerapatan tinggi menjadi klaster-klaster dan menemukan klaster-klaster tersebut pada bentuk bebas dalam sebuah ruang database dengan memanfaatkan noise. Eksperimen dan hasil. Dataset diambil dari portal publik polisi Toronto. Kumpulan data memiliki lebih dari 131.000 entry kejahatan yang dilaporkan dengan 29 parameter yang berbeda. Data dari tahun 2000 sampai 2017 untuk setiap indikator kejahatan utama yang dilaporkan terdapat ID unik, waktu, tempat kejadian, informasi yang diberikan dalam berbagai fitur memiliki tumpang tindih yang cukup besar mengenai sifat, tempat, dan waktu kejahatan. Frekuensi kejahatan yang tinggi terjadi selama bertahun-tahun dari tahun 2015 sampai 2017. Oleh karena itu, analisis terpisah dilakukan pada kejahatan kriminal terjadi selama tahun-tahun ini secara individual. Nah, ini merupakan jumlah dan jenis kejahatan dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Seperti ini. Di sini, ini merupakan tertinggi kota kejahatan dengan kejahatan tertinggi yaitu di kota Azul pada tahun 2015, 2016, dan juga 2017. Reformatted Dataset MCI ini digunakan untuk memisah kategori tingkat kejahatan dan kota dan daerah dari Toronto itu. Kemudian, menghitung rata-rata nilai siluet. Selanjutnya yaitu menyajikan dan membandingkan hasil agglomerative cluster dengan aplikasi PCA. Ini merupakan Kamins clustering menggunakan PCA, DB-scan clustering menggunakan PCA, dan
monitoring. Ini merupakan hasil dari validation silhouette dan indeks CH-score dari DPScan, Cummins, dan hierarki atau aglomeratif. Nah, ini merupakan violet regions. Pada tahun 2015, violet regions tertinggi yaitu di Annex, Bay Street Corridor, Krasiyong Corridor, Islington City Center West, dan seterusnya. Dan ini di tahun 2016 tertinggi yaitu Annex, Bay Street Corridor, Krasiyong Corridor, dan seterusnya. Pada tahun 2017, violet regions terdapat di Annex, Bay Street Corridor, Krasiyong Corridor, dan seterusnya. Kesimpulannya yaitu pengumpaan hierarkis sebagai metode yang paling cocok untuk pengumpulan data berdasarkan beberapa langkah validasi internal. Berbagai wilayah kota Toronto dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu violet dan non-violent berdasarkan tahun tempat kejadian tindak pidana di tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun itu, daerah kekerasan meningkat dari 7 menjadi 10. Berdasarkan pada informasi yang diambil, penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi kejahatan dan memprediksi titik berbahaya pada waktu dan tempat tertentu dalam perencanaan yang tepat dan langkah-langkah keamanan untuk menghentikan aktivitas antisosial yang terjadi di masyarakat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.